Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Muhammad Lazmi. Saya dari kelompok 8 dan sini saya akan menjelaskan dari soal tugas mingguan SIP 2. Pada nomor pertama itu, seorang manajer produksi ingin mengetahui rata-rata waktu produksi untuk merakit sebuah produk baru. Ia mengambil sampel acak dari 15 kali percobaan produksi dan mendapatkan rata-rata waktu 35 menit dengan simpangan baku 4,5 menit. Asumsikan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, hitung interval kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksi produk tersebut. Untuk nomor yang dua itu, sebuah penelitian ingin mengetahui perbedaan proporsi antara laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Dari hasil survei, 400 laki-laki disurvei dan 280 orang menggunakan media sosial untuk belanja, sedangkan 350 perempuan disurvei dan 210 orang menggunakan media sosial untuk berbelanja. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial untuk berbelanja online. Oke, untuk yang nomor tiga itu sebuah perusahaan farmasi ingin mengetahui variasi berat kapsul obat yang diproduksi. Mereka mengambil sampel acak sebanyak 15 kapsul dan hasil pengukuran menunjukkan simbangan baku sampel sebesar 0,5 gram. Dengan asumsi berat kapsul berdistribusi normal, tentukan interval kepercayaan 95% untuk variasi dan simpangan baku berat kapsul tersebut. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan permasalahan soal ini dengan menggunakan RStudio dan Minitab. Ya, pada permasalahan soal pertama itu kita menggunakan distribusi T karena eh, ukuran sampelnya itu yang kita miliki itu terbilang kecil, yang dimana itu kita memiliki 15 kali percobaan produksi, yaitu kurang dari 30. Dan pada simpangan bakunya itu populasinya itu tidak diketahui sehingga kita menggunakan simpangan baku sampel yaitu 4,5 menit dan kita eh, memiliki distribusi normal, maka kita akan selesaikan pada RStudio. Kita akan mengetik kode RStudionya pada soal yang pertama, maka kita akan mempercepat untuk menghemat durasi. Setelah sudah ditulis codingnya, maka kita akan menjelaskan dari hasil yang kita telah buat. Yang dimana itu N-nya itu untuk nilai sampelnya pada 15 kali percobaan produksi. Nah, untuk S-bar-nya itu kita diperoleh dari rata-rata waktu produksi dari sampel yang diperoleh. Yaitu kita didapatnya 35 menit. Dan untuk eh, nilai simpangan bakunya itu kita memiliki 4,5 menit dan untuk alfanya itu merupakan tingkat signifikan yaitu 1% karena interval kepercayaan yang ada di soal itu kita memiliki 99%. Dan untuk derajat kebebasan ini digunakan untuk mencari distribusi probabilitas yang tepat. Nah, untuk nilai T kritis untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,005 dengan df sama dengan 4, yaitu kenapa alfa 1/2? Karena di sini kita menggunakan interval kepercayaan 99%, maka sisanya itu 1% dan akan dibagikan 2 untuk batas kiri dan juga batas kanan. Nah, untuk standar errornya ini kita digunakan untuk menghitung standar deviasi distribusi sampling. Nah, untuk batas bawah dan batas atas itu akan kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk cetak hasil ini kita akan memperoleh dari hasil yang telah kita buat untuk selang kepercayaan 99% untuk rata-rata waktu produksinya itu dengan batas atas dan juga batas bawah. Maka akan ditemukan pada batas batas atas dan batas bawah itu 31,54122 dan juga untuk batas atasnya itu 38,45878 dan untuk standar errornya itu kita memperoleh 1,161895 dan untuk nilai T kritisnya itu
kita memperoleh 2,976.843. Ya, untuk permasalahan yang pertama itu kita menggunakan Minitab, kita bisa pilih stat, yang kedua basic stat, terus karena permasalahan pada nomor satu itu pada distribusi thermal kita pilih sampel T, lalu di sini kita akan memilih summarized data. Ya, untuk jumlah sampelnya itu ada 15 kali percobaan produksi. Cuma kita tulis 15. Untuk sampel minnya itu kita memiliki 35 menit untuk rata-rata waktunya. Kita tulis 35. Nah, untuk standard deviation-nya itu kita memiliki simpangan bakunya itu 4,5. 4,5. Nah, untuk em, kita mencari interval kepercayaannya itu kita miliki option. Nah, untuk interval kepercayaannya itu kita memiliki rata-rata waktu produksi yaitu 99%. Lalu kita klik OK, maka akan ditemukan hasil sampelnya itu 15 dan rata-rata 35, dan untuk hasil dari rata-rata populasi sampling standar untuk hasil akhirnya itu 31,54 dan 38,46 untuk distribusi T untuk persoalan pertama. Selanjutnya pada persoalan nomor kedua itu kita menggunakan distribusi normal jet distribution karena pada estimasi proporsi kita memiliki dua kelompok yaitu laki-laki dan juga perempuan, dan ukuran sampelnya juga besar juga, yaitu sebesar 400 untuk sampel pertama, untuk yang kedua itu 350, dan itu memenuhi syarat dari aturan rumus pendekatan normalnya. Selanjutnya itu tidak ada mengenai populasi yang mendasari, tetapi karena kita memiliki sampel yang besar, kita bisa menggunakan pendekatan normal untuk menghitung interval kepercayaan untuk selisih proporsinya tersebut. Ini kita akan ketik kode kode RStudionya supaya untuk mengefisiensi waktu, maka saya akan mempercepat dalam menulis coding tersebut. Ini saya akan menjelaskan pada soal nomor 2, yang mana itu N satunya itu kita gunakan untuk sebagai jumlah sampel laki-laki, dan X satunya juga kita gunakan untuk jumlah laki-laki yang menggunakan media sosial untuk belanja, dan pada proporsi sampel laki-laki itu P1, dan untuk N2-nya itu kita sebut dengan jumlah sampel perempuan, dan X2-nya itu jumlah perempuan yang menggunakan media sosial untuk belanja, dan untuk P2-nya itu kita sebagai proporsi sampel perempuan, dan untuk alfanya itu kita memakai interval kepercayaannya itu 95%, maka di sini tingkat signifikasinya itu 5%. Dan kita menggunakan selisih proporsinya itu digunakan untuk menghitung perbedaan proporsi antara laki-laki dan juga perempuan. Dan untuk standar errornya itu kita menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk mencari nilai Z kritis, alfa dibagi 2 sama dengan 0,025, karena kita memiliki eh, interval kepercayaannya itu 95%, maka didapatlah 0,025. Dan untuk batas bawah dan batas selang kepercayaannya itu kita menggunakan rumus seperti ini untuk menghitung batas bawah dan batas atas. Dan di sini kita akan mencetak hasil yaitu pada selang kepercayaan 95% untuk selisih proporsi batas atas dan juga batas bawah. Maka ditemukan pada batas atasnya itu dan juga batas bawahnya itu 0,0318023, dan pada batas atasnya itu 0,166819976, dan untuk nilai kritis untuk Z-nya itu ada 1,959964, dan untuk standar errornya itu ada 0,034795532. Oke, sekian dari nomor 2 ini. Kita akan menggunakan aplikasi Minitab, yang dimana itu yang pertama kita akan menuju start dan basic statis, dan kita pilih dua proporsi karena kita memiliki dua sampel yaitu laki-laki dan juga perempuan. Oke,
Di sini kita akan memilih summarized data dan untuk sampel satu dan sampel 2-nya itu laki-laki dan juga perempuan. Untuk sampel satunya itu di sini untuk number of event itu yang dimana itu kita akan pada laki-laki yang memilih untuk berbelanja itu ada 280, untuk perempuan itu ada 210, dan ini jumlah laki-laki yang disurvei itu ada 400, dan untuk jumlah perempuan itu ada 350. Nah, di sini kita pilih option untuk mencari interval ini ya, interval kepercayaannya. Karena kita memakai interval kepercayaan itu 95%, maka kita 95, oke, lalu oke. Oke, di sini kita menemukan pada C based on normal of formation yaitu 0,031802 dan juga 0,168198. Untuk permasalahan soal yang ketiga itu kita sudah membuat hasil dari codingnya, kita bisa jalanin. Nah, di sini kita memiliki eh, N-nya itu adalah ukuran sampel pada sampel acak yaitu 15 kapsul, dan kita memiliki simpangan bakunya itu 0,5, dan untuk S2-nya itu sebagai variansi sampelnya, dan untuk alfanya itu kita memiliki tingkat signifikansinya itu kan 95%, maka kita mempunyai signifikansinya itu 5%. Dan untuk derajat kebebasan, DF untuk derajat kebebasan, untuk nilai chi-square-nya itu dari tabel untuk DF sama dengan 9 itu, CL-nya itu untuk batas bawah, dan untuk CU-nya itu untuk batas atas, dan di mana itu ke nya itu digunakan untuk mencari nilai kritisnya. Di sini kita menggunakan alfa 3/2 karena kita memiliki derajat kebebasan itu 95%, dan kita mendapatkan nilai signifikasinya itu 5%. Oke, untuk yang bawahnya itu kita menghitung interval kepercayaan untuk variansinya dengan rumus seperti ini. Untuk ini untuk batas atas dan juga batas bawah. Dan untuk hitung interval kepercayaannya untuk simpangan bakunya rumusnya seperti ini. Ini untuk batas atas dan juga batas bawahnya. Nah, itu kita mencetak hasil dari selang kepercayaan 95% untuk variansi batas atas dan batas bawah, dan juga untuk simpangan baku kita akan melihat dari batas atas dan juga batas bawahnya. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya itu pada selang kepercayaan untuk simpangan baku dengan interval 95% itu, untuk batas bawahnya itu 0,3660633, dan batas atasnya itu 0,7885495, dan untuk selang kepercayaan untuk variansinya itu pada interval kepercayaan itu 95% didapat batas bawahnya itu 0,1340023, dan batas atas itu 0,62181103. Dan di sini kita menemukan untuk batas bawahnya itu 5,628,726, dan batas atasnya itu 26,11895. Oke, untuk nomor 3 itu kita bisa menggunakan pertama start, lalu basic statis, lalu kita menggunakan satu varians. Di sini kita menggunakan yang pertama kali itu sampel standard deviation. Untuk sampel size-nya itu kita akan mencari eh, kita akan mencari dari berat kapsul obat yang diproduksi, yang mana itu kita mengambil sampel acak itu sebanyak 15 kapsul, dan untuk simpangan bakunya itu 0,5, dan di sini untuk tingkat kepercayaan itu ada 95, lalu kita oke, maka akan ditemukan bahwa untuk chi-square-nya itu 0,366, 0, dan 0,789 untuk tingkat kepercayaan 95%.
Yang kedua itu kita bisa memilih start terus base statis dan kita memakai satu variansi dan selanjutnya kita akan memilih sampel varians dan di mana itu kita memiliki sampel yaitu 15 kapsul dan untuk sampel variansnya itu ada 0,250 untuk interval kepercayaan itu ada 95 klik OK. Maka untuk satu variansinya itu kita menemukan itu 0,134 dan 0,6222. Oke, itu merupakan hasil dari tugas mingguan shift 2 untuk nomor 1 dan juga nomor 2 dan 3. Ya, sekian, terima kasih.